Akhirnya peluang Malaysia untuk ke Piala Asia nampaknya dah terkubur. Serius rasa malu yang amat. Vietnam pasti berpuas hati. Okey guys, tamatlah sudah alkisahnya untuk Harimau Malaya tau. Okey, Harimau Malaya secara rasminya boleh katakan bye-bye. Selamat tinggal Piala Asia. Malaysia telah pun diisytiharkan. Hai, ketemu lagi dengan Rizka Yuni. Gengs, lagi rame banget nih pembahasan soal Timnas Harimau Malaya. Bukannya makin garang, performa Timnas Malaysia justru bikin banyak fans geling-geling kepala. Harapan buat melaju lebih jauh ke Piala Dunia 2027 sekarang malah terasa makin jauh. Banyak yang mulai ngerasa, ini tim lagi? Kenapa sih? Sorotan paling panas tentu datang dari hasil pertandingan mereka belakangan ini. Waktu lawan Vietnam, permainan Malaysia kelihatan kurang solid. Serangan kurang tajam, lini tengah sering kehilangan kontrol, dan pertahanan juga gampang ditembus. Alhasil, hasil pertandingan gak sesuai ekspektasi para pendukung. Belum selesai sampai situ, laga melawan Nepal juga jadi bahan omongan. Banyak yang mengira ini bakal jadi pertandingan mudah, tapi kenyataannya justru bikin deg-degan. Permainan yang kurang meyakinkan bikin fans mulai frustrasi. Bahkan ada yang bilang, ini tim kok kayak kehilangan arah. Dari media sampai netizen, kritik mulai berdatangan. Ada yang menyalahkan strategi pelatih, ada juga yang menyoroti mental pemain yang dianggap kurang siap di pertandingan penting. Yang paling kerasa adalah rasa malu dari para pendukungnya sendiri. Dulu Harimau Malaya dikenal sebagai tim yang cukup disegani di Asia Tenggara. Tapi sekarang, performa yang naik turun bikin kepercayaan publik mulai goyah. Kalau kondisi ini terus berlanjut, bukan cuma mimpi ke Piala Dunia 2027 yang makin jauh, tapi juga posisi Malaysia di sepak bola Asia Tenggara bisa terancam. Bola Sepak Malaysia FAM mengesahkan 2 kemenangan Harimau Malaya dalam pusingan kelayakan Piala Asia 2027 dibatalkan. Ia berikutan keputusan Jawatankuasa Tata Tertib dan Etika Konfederasi Bola Sepak Asia AFC. Mesyuarat yang dipengerusikan pengerusi AFC Jahangir Baglari pada 17 Mac lalu mendapati FAM melanggar artikel 56 Kod Tata Tertib dan Etika AFC kerana menurunkan pemain yang tidak layak. Perlawanan tersebut antara Nepal pada 25 Mac 2025 di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri. Kekecewaan ini efek dari sanksi-sanksi dokumen palsu. Situasi tersebut membuat banyak pendukung merasa citra sepak bola Malaysia ikut tercoreng sampai titik terendah. Akhirnya peluang Malaysia untuk ke Piala Asia nampaknya dah terkubur. Serius rasa malu yang amat. Vietnam pasti berpuas hati kalau betul lah mereka lah yang laporkan pada FIFA tentang kes naturalisasi ini, maka mereka telah membuat satu tindakan yang sangat tepat. Dan ianya sangat membuahkan hasil. Bahkan kita harus berterima kasih pada Vietnam kerana mereka sebenarnya menyedarkan kita akan kepincangan yang berlaku. Kalaulah betul kita tak puas hati dengan Vietnam kan, maka pada perlawanan 31 Mac nanti, lawanan akhir, Malaysia wajib menang. Malaysia wajib kalahkan Vietnam. Walaupun kita dah tersingkir, tapi kita tetap rasa puas hatilah sebab kita boleh kalahkan mereka. Tapi kalau kita kalah juga dengan Vietnam nanti, malu berganda-ganda lah. 2 perlawanan dulu yang telah dibatalkan kemenangan itu, ramai tak yang pergi ke stadium? Ramai tak yang keluarkan duit? Ramai kan? Dan sekarang ni semua tu dah tak ada nilai dah. Apa pandangan anda pula? Tuliskan dalam ruangan komen. Okey guys, tamatlah sudah alkisahnya untuk Harimau Malaya tau. Okey, Harimau Malaya secara rasminya boleh katakan bye-bye kepada Piala Asia. 2 kemenangan kita ditarik balik dan diberikan kepada Vietnam dan juga Nepal dengan kemenangan 3-0. Tak apalah benda tu semua, aku tak kisahlah. Akan datang kita comeback balik untuk Piala Asia dan Piala Dunia akan datang. Okey, lepas tu denda $50,000 tu pun bagi aku okey lah. Okey, yang penting sekali kita punya bola sepak kita tak kena ban. Kalau kena ban itu yang sikit kan. Kalau kena ban memanglah tak tahu nak cakap apa kan. Apa pun bagi aku jadikan benda ni iktibar. Okey, biarlah kita tak kuat mana sekalipun, okey, tapi kita mencapai kemenangan dengan orang cakap jati diri kita sendiri sebagai rakyat Malaysia yang pahlawan yang hebat tau. Bukannya menang secara bacol dengan mengharapkan simpati daripada orang luar dengan cara penipu. Itu yang tak bagus. Apapun, jangan jadi bacol.
Selamat tinggal Piala Asia. Malaysia telah pun diisytiharkan kalah 3-0 oleh AFC dalam 2 perlawanan kelayakan Piala Asia. Sekaligus memotong 6 poin, meletakkan Malaysia di bawah Vietnam dalam grup F. Okey, kini Vietnam dapat laluan mudah untuk pergi ke Piala Asia. Aku rasa kelakar. Kenapa aku rasa kelakar? Sebab baru 3 jam lepas aku buat video pasal Malaysia lawan Vietnam ni tau. Dan sewaktu aku buat video tu memang langsung tak ada apa-apa update daripada AFC. Selama 1 minggu langsung tak ada update daripada FIFA, CAS, AFC, tak ada apa-apa. Tak ada berita, senyap je. Tapi once aku post video, aku tak tahulah orang-orang AFC mungkin kau follow akaun Wibro kot. Once aku post je video, pak, ada update baru guys. Dan update yang sangat-sangat besar lah kan. Hancur, semuanya dah musnah. Malaysia boleh melupakan Piala Asia 2027 apabila jawatan kuasa tata tertib dan etika Konfederasi Bola Sepak Asia AFC mengesahkan pemotongan 6 mata terhadap skuad Harimau Melaya. Ia selepas Malaysia menurunkan pemain tidak layak dalam 2 perlawanan kelayakan, iaitu ketika menang 2-0 dengan Nepal dan juga menang 4-0 dengan Vietnam. Jawatan kuasa tata tertib dan etika AFC yang dipengurusikan oleh Jahangir Baglari memutuskan Malaysia kalah 0-3 dalam kedua-dua perlawanan itu, iaitu menentang Nepal dan juga Vietnam. Malaysia dihukum kalah 3-0 di 2 pertandingan kualifikasi Piala Asia. Akhirnya drama 7 pemain naturalisasi palsu Malaysia selesai. AFC resmi menjatuhkan hukuman untuk timnas Malaysia. Kalah 2-0 di 2 pertandingan kualifikasi Piala Asia. Jadi awalnya ketika ketahuan Malaysia pakai pemain naturalisasi palsu, FIFA langsung menghukum Malaysia. 3 pertandingan timnas Malaysia di FIFA Matchday itu dinyatakan kalah 3-0. Nah yang ini, Malaysia lawan Tanjung Verde, Malaysia menang lawan Singapura, dan Malaysia menang lawan Palestina. Nah Malaysia nggak terima, kemudian banding ke Pengadilan Arbitrasi Olahraga atau yang dikenal dengan CAS. Ternyata banding timnas Malaysia ke CAS itu ditolak. Karena udah keluar putusan dari CAS, maka AFC juga mengambil keputusan yang sama dengan FIFA. 2 pertandingan kualifikasi Piala Asia, Malaysia menang 4-0 lawan Vietnam dan Malaysia menang 2-0 lawan Nepal, dinyatakan kalah 3-0. Dan itu berarti 5 pertandingan timnas Malaysia ini dinyatakan kalah 3-0. Efeknya yang pertama, timnas Malaysia langsung turun di klasemen kualifikasi Piala Asia. Malaysia turun ke posisi kedua dengan poin 9, sementara Vietnam naik ke posisi 1 dengan poin 15. Dan dipastikan Vietnam langsung lolos ke Piala Asia 2027. Kemudian efek yang kedua, ranking FIFA timnas Malaysia dipastikan akan jatuh. Setidaknya kemungkinan timnas Malaysia akan jatuh ke rank 130 ke bawah karena 5 kekalahan ini. Gimana nih pendapat kalian tentang yang terjadi dengan timnas Malaysia? Salam di Mateo. Sekarang pertanyaannya, apakah Harimau Malaya bisa bangkit dan membuktikan diri? Atau justru akan terus terpuruk? Menurut kalian gimana? Masih optimis? Atau mulai pesimis? Coba kalian tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah setia dengan Rizka Yuni. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.